Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, materi selanjutnya yaitu tentang menghindari akhlak tercela. Ada 5 subtema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama ada hasad, dendam, gibah, fitnah, dan namimah. Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang akhlak terpuji, dan sekarang kita akan belajar memahami beberapa subtema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Sebelumnya silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, dan komen. Baik anak-anak, hari ini kita akan memahami apa sih yang disebut dengan hasad, dendam, gibah, fitnah, dan namimah. Silahkan bisa disiapkan alat tulis, kalau perlu ada yang dicatat, dan beberapa hal penting yang bisa kalian ambil hikmahnya dalam kesempatan hari ini. Kita mulai dari mengamati gambar. Gambar yang pertama ada sebuah gambar yang bertuliskan jangan hasad. Nah, ini digambarkan seolah-olah seperti kayu yang terbakar. Yang otomatis kalau kayu terbakar akan habis menjadi abu ya, dan tidak tersisa sedikit pun. Yang kedua ada gambaran seorang anak laki-laki dan perempuan kemudian saling adu cekcok ya, pembicaraan entah itu apa ya, nanti kita akan bahas. Baik, selanjutnya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hasad. Secara etimologi dan terminologi, hasad itu atau diartikan dalam istilah kita Indonesia itu artinya dengki, iri dengki, perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sikap hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Nah, itu pengertian hasad. Jadi hatinya itu tidak tenang ketika orang lain mendapatkan sebuah kenikmatan. Ya, apalagi kenikmatan itu lebih dibandingkan kenikmatan yang diberikan kepadanya. Itu disebut dengan hasad. Nah, ini adalah salah satu akhlak tercela yang jangan sampai ada dalam diri kita sekalian. Ciri-ciri perilaku hasad. Nah, kita akan bisa mengidentifikasi apakah kita memiliki sikap hasad atau tidak. Yang pertama, adanya kebencian, permusuhan. Jadi ke orang itu benci bawaannya. Yang kedua, perasaan takabur, sombong, menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain, dan selalu ingin menonjol dalam segala hal. Hasad dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir. Baik, selanjutnya ada sabda dari Rasulullah SAW dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian membenci atau iri saling hasud menghasut, saling belakang membelakangi, dan saling memutuskan tali persaudaraan. Tapi jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara. Sehingga Rasul pun melarang kita untuk berhasad ya, atau iri dengki kepada orang lain. Makhluk Allah pertama kali memiliki sikap hasad itu adalah iblis. Seperti kita bersama, ya, iblis iri kepada Adam alaihissalam pada saat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang terhormat. Nah, ini nih, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan. Sebagaimana api menghanguskan kayu bakar, seperti gambar tadi. Jadi rugi bagi orang yang memiliki sifat hasad ini, maka amalannya, semua kebaikannya akan habis ya. Jadi sayang sekali amalan yang kita kumpulkan itu akan habis. Orang yang memiliki sikap dengki hanya akan peroleh celaan, kehinaan, dan lain-lain. Dampak negatifnya sudah jelas. Bagi diri sendiri menimbulkan perasaan tidak tenang, merusak amal kebaikan, memiliki banyak musuh, banyak menyita waktu. Bagi orang lain akan menimbulkan permusuhan, sehingga orang lain pun tidak senang kepada orang yang memiliki sikap hasad. Selanjutnya yang kedua ada dendam. Lihat ada ungkapan dalam gambar yang ada di layar. Balas dendam yang terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Ini perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kata Sayyidina Ali, balas dendam yang terbaik adalah buktikan bahwa kita lebih baik dari orang-orang yang memang tidak suka kepada kita. Nah, apa itu dendam? Kemauan yang keras dari seorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Jadi, ingin benar ya seseorang itu atau kelompok untuk membalas kejahatan. Misalkan pernah
diteror, maka teror balik, itu balas dendam. Pernah dipukul, ya pukul lagi, itu balas dendam. Sangat benci orang yang pendendam Allah, karena sifat pendendam sangat membahayakan. Jadi hati-hati jangan sampai ada sikap dendam dari kita ya. Orang lain punya salah kepada kita, maafkan. Jangan sampai hati kita tidak menerima, akhirnya malah ingin membalas kepada orang yang pernah menyakiti hati kita. Nah ini ya, ada dalam hadis riwayat Tobroni, ada 3 hal barang siapa yang tidak ada padanya satupun dari ketiganya, sungguh Allah akan mengampuni segala kesalahannya. Yang pertama, seorang yang mati tanpa menyekutukan Allah, orang yang bukan tukang sihir, orang yang tidak bersikap dendam. Jadi benar-benar sangat ditekankan, ya, sangat dilarang ya sifat pendam itu, kata Rasulullah SAW. Kebalikan sikap dendam adalah al-afu. Jadi pemaaf. Jadi tidak pernah, kalaupun dia disakiti, tidak pernah diambil ke hati, dia maafkan segera, itu adalah sifat lawan dari sifat dendam. Baik, bagaimana ciri-ciri perilaku dendam? Yang pertama, memiliki emosi yang tinggi, mudah tersinggung, sedikit-sedikit marah, susah diajak bicara, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Itu beberapa ciri sikap pendendam. Dampak negatif ya sudah jelas, dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan, otomatis timbulnya rasa saling curiga, menimbulkan pertikaian, semakin menambah rumit masalah. Jadi kalau kita punya sikap pendendam, bukan berarti masalah kita akan cepat selesai, tapi malah nambah rumit. Baik anak-anak, itu tadi sedikit pembahasan tentang bab 9 ya. Coba dipahami. Berikutnya saya share juga 2 video berupa motivasi. Silahkan disimak. Nanti di akhir video motivasi ada soal yang harus kalian jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saya Novel Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang bahaya hasad atau iri dengki, yang mana dalam Al-Quran cukup sebagai bukti buruknya sikap hasad. Allah mewahyukan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang iri dan dengki ketika ia iri dan dengki. Iri dan dengki adalah penyakit yang bisa menghapuskan pahala amal-amal kebajikan kita, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Baihaqi. Rasul bersabda, "Iyakum wal hasad." Hati-hati kalian jangan sampai bersikap hasad, punya sifat hasad. Fa inal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan, menghapuskan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu. Kita ketahui kayu begitu kena api akan cepat dibakar, habis. Begitu pula kebaikan-kebaikan seseorang ketika dia bersikap hasad, iri dan dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Sesungguhnya seseorang yang kita hasati, naudzubillah min dzalik, kalau sampai kita hasad pada seorang, maka kita sedang tidak rela atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ada orang mendapatkan nikmat dari Allah, kita nggak rela, kita iri, kita dengki. Naudzubillah, sampai-sampai kita mengharapkan nikmat itu lepas atau hilang dari orang tersebut, atau orang itu celaka. Ini tanda tidak ridha, tanda tidak puas, tanda tidak rela dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Pemberi nikmat itu Allah. Jadi kalau kita iri, kita dengki pada nikmat yang ada pada diri saudara kita, sebetulnya kita lagi marah sama Allah, kita nggak ridho sama Allah. Itulah mengapa hasad menyebabkan pahala kebajikan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang hasad lagi bermusuhan dengan Allah, lagi memusuhi Allah, lagi marah dengan Allah. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalau ada saudara kita mendapatkan nikmat, seharusnya kita ikut berbahagia, seharusnya kita ikut senang dan mensyukurinya. Nanti Allah akan berikan kita nikmat yang sama atau bahkan lebih dari itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Syukur atas nikmat yang ada pada diri kita, dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu bagian daripada syukur. Ikhwani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ada seorang hamba yang bergelantungan di arsy. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah.
Nabi Musa melihat seseorang bergantungan di arsy. Beliau pun heran, kok ada manusia bergelantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bertanya, siapakah orang tersebut wahai Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, abdun min ibadi soleh. Dia salah seorang hambaku yang soleh. Maka saat itu Nabi Musa nanya, siapa namanya? Maka Allah Ta'ala tidak mengungkap identitasnya, tidak memberitahukan nama hamba itu kepada Nabi Musa. Kemudian Allah menyatakan, kalau engkau mau, maka aku akan tunjukkan apa amalnya sehingga ia bisa bergelantungan di arsy-Ku ini, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berkata, akhbirni, ya Allah, ya Rabbi akhbirni. Duhai Tuhanku, ceritakan kepadaku, sampaikan kepadaku, terangkan kepadaku apa amalannya. Maka Allah menjawab, kana la yahsudun nas ma atahum min fadlih. Sesungguhnya dia tidak pernah iri, tidak pernah dengki atas nikmat yang diperoleh oleh seseorang. Siapapun yang mendapatkan nikmat, yang mendapatkan kelebihan dari Allah, dia tidak pernah iri, tidak pernah dengki. Ia pun mencapai derajat yang tinggi, bisa bergelantungan di arsy-Nya Allah, sehingga membuat Nabi Musa alaihissalam keheranan. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu mari kita teliti diri kita. Adakah rasa tidak senang saat orang lain mendapatkan kenikmatan? Saat orang lain dipuji? Saat orang lain mendapatkan tambahan nikmat? Kalau ada perasaan tidak senang tersebut, itulah iri, itulah dengki. Mari kita lawan perasaan tersebut dengan merendahkan diri kepada saudara kita mendapatkan nikmat, dengan mendoakannya dalam kegelapan malam tanpa sepengetahuannya agar ia mendapatkan tambahan kebaikan, tambahan nikmat. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat hasad dan melindungi kita dari keburukannya. Begitu pula untuk saudara, orang tua dan anak cucu kita sampai kapanpun juga. Semoga barakah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang memiliki alasannya tersendiri untuk bisa memaafkan atau tidak memaafkan seseorang dalam hidupnya. Dan apapun keputusan kamu, saya hargai keputusan itu. Kadang memang sulit untuk memaafkan, apalagi melupakan. Apalagi kalau luka dan kekecewaannya terlalu dalam. Kadang setiap kali lihat wajahnya aja selalu kesel dan bikin dendam. Bahkan jangankan lihat wajahnya, dengar namanya aja kadang bisa bikin marah. Ada sebuah kisah yang ingin saya bagikan. Dan semoga kisah ini bisa membuat kamu sadar bahwa maaf itu gunanya bukan untuk dia yang sudah berbuat salah. Tapi maaf itu gunanya untuk kamu. Di kalangan para pemburu monyet di benua Afrika, ada sebuah teknik yang sederhana namun sangat efektif untuk menangkap monyet liar di hutan. Teknik ini sederhana, karena dengan teknik ini, monyet-monyet itu bisa ditangkap dalam keadaan hidup tanpa mengalami cedera sedikit pun. Caranya mudah, hanya menggunakan toples dan kacang. Ya, para pemburu hanya menggunakan toples yang berleher panjang dan sempit. Kemudian, toples-toples tersebut diisi dengan kacang-kacang yang wangi yang disukai monyet itu. Kemudian toples-toples tersebut ditanam di tanah. Tapi mulut toples berleher panjang dan sempit tersebut dibiarkan terbuka di permukaan tanah tanpa penutup. Biasanya para pemburu membuat jebakan pada sore hari. Dan besoknya, para pemburu tinggal menangkap monyet yang tangannya sudah terjebak dalam toples tanpa bisa dikeluarkan. Kenapa? Kok bisa? Ya, seperti yang mungkin sudah Anda duga, monyet-monyet yang tertarik pada kacang akan memasukkan atau menjulurkan tangannya ke dalam toples. Lalu mereka akan mengepalkan tangannya untuk menggenggam kacang-kacang itu. Dan apa yang akan terjadi ketika mereka berusaha untuk mengeluarkan tangannya dari toples? Mereka tidak akan bisa, karena mulut toples yang begitu kecil. Dan selama monyet-monyet tersebut teguh mempertahankan genggaman pada kacang-kacang itu, selama itu jugalah mereka akan terjebak. Monyet-monyet itu tidak akan dapat pergi kemana-mana, sampai akhirnya pemburu datang dan menangkapnya. Mungkin kita akan tertawa terbahak-bahak melihat tingkah bodoh para monyet tersebut. Tapi tanpa kita sadari,
sebenarnya kita sedang menertawakan diri kita sendiri. Kita kadang sering seperti monyet-monyet itu, menggenggam erat setiap permasalahan yang ada, seperti para monyet yang menggenggam kacang kesukaannya itu. Kadang kita sering seperti monyet itu, menyimpan segala dendam, marah, dengki, benci, iri hati, tanpa mau melepaskannya. Semakin kita berusaha untuk menarik, semakin kita terluka kalau kita tidak pernah melepaskan genggaman itu. Bahkan lebih parahnya, tanpa kita sadari, mungkin kita sering bertindak bodoh dengan selalu membawa toples-toples masalah kita kemanapun kita pergi. Dengan beban berat tersebut, kita menjalani hidup ini. Pantas aja kita jadi mudah marah dan kurang bahagia. Tapi semoga hari ini kita sadar, semoga hari ini kamu sadar. Jangan pernah biarkan dirimu terjerat dalam dendam itu. Jangan biarkan dirimu terjebak di perangkap itu. Kalau kamu menyimpan dendam dan ingin membalasnya karena dulu kamu pernah terluka, yang akan kamu dapatkan nantinya hanyalah rasa kecewa dan luka yang semakin besar. Tapi kalau kamu bisa mengikhlaskan, merelakan, dan melihat lebih dalam, mungkin kamu akan sadar bahwa orang yang pernah melukaimu itu juga sebenarnya terluka. Mungkin dia juga menderita. People say hurtful things because they themselves have been hurt. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Dendam dibalas dengan dendam. Tapi semua itu bisa berakhir di sini. Semua bisa berakhir oleh keputusanmu. Keputusanmu untuk bisa memaafkan dan melepaskan. Bukan untuk dia, tapi untuk diri kamu sendiri. Hati yang penuh cinta mampu memaafkan luka yang ada. Damai akan selalu bersamamu jika kamu ikhlas memaafkan yang telah lalu. Ya, ini soalnya jangan lupa dijawab, nanti dikirim lewat Wapri ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan langsung di Wapri. Udah cukup sekian, semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.